Dari 1000 jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Pengennya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya. Lupa bahwa lupakan nyata mudah, tapi itu senyuman yang ku suka. Sepertinya sama, tatap panas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia. Dari begitu banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bahwa lupakannya tak mudah, tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia. Melesat tepat di titik kelemahanku, letaknya di hatiku ini. Terbaik tetap selalu ada singgasana, tempat untuknya. Sepertinya sama, tatap panas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia. Dari semuanya, hanya dia, oh dia, yang buat tidurku tak tentu. Sialan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga hari ini ada di dalam kondisi yang baik ya.
Aku izin mulai untuk sesi hari ini. Aku boleh di-share Kak PPT-nya Kak. Oke, hari ini tuh kita akan membahas terkait interview ya. Boleh next. Nah, sebelum kita mulai, agar semua hari ini berjalan lancar, kita coba berdoa dulu. Mari berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Boleh di next, Kak. Oke, teman-teman, izin perkenalan diri ya. Perkenalkan nama saya Rahmalia Raudotur Rohma. Untuk alma mater kuliah saya lulusan dari Psikologi UIN Bandung tahun 2018. Dan untuk pengalaman-pengalaman saya di tahun 2018 sampai 2021 itu saya eh, mengemban jabatan sebagai HR General Manager. Terus juga sempat karir break sebentar itu karena melahirkan, lalu dilanjut lagi di tahun 2022, itu saya takut nggak bisa jawab pertanyaan. Oke, ada lagi? Pengenalan diri, betul. Ada lagi? Serah. Oke, boleh di next, Kak. Nah, biasanya yang pertama kali kita rasakan next lagi, dengar kata interview itu adalah cemas, gitu ya. Terus udah cemas gitu, kita tuh suka ini, apa ya nanti yang akan terjadi di interview, apalagi pengalaman pertama ya. Apakah nanti aku akan diinterogasi? Apakah nanti aku akan salah jawab gitu ya, salah menjawab pertanyaan, ataukah nanti aku akan diapain gitu ya istilahnya gitu. Nah, biasanya pertama kali kalau yang muncul itu adalah kata cemas. Boleh next, Kak? Bentar ya. Terus, yang kedua adalah bingung. Boleh next, Kak, untuk munculin gambarnya. Bingung apa ya yang harus dipersiapkan gitu kan. Apa ya yang harus, dihafalin misalnya kalau dihafalin ya. Bukan dihafalin sih, sebenarnya disiapin atau harus dicari tahu, di-riset gitu ya. Apakah, aku sudah cukup mumpuni nih buat menjalani interview apa belum gitu. Nah, biasanya kan bingung. Terus yang terakhir adalah interview itu adalah momen, penentuan gitu. Kayak, oh ini adalah salah satu gerbang di mana penentuan apakah kita akan keterima kerja atau enggak gitu. Walaupun memang di beberapa instansi itu, beda-beda ya. Ada yang memang selain interview itu ada psikotes dulu baru ke momen penentuan keterimanya, ada yang psikotes baru interview, tapi lazimnya biasanya rata-rata itu, paling terakhir tuh interview gitu, entah itu interviewnya jadi 2 tahap ataupun 3 tahap. Misalnya pertama interview user, kedua interview HR pertama, kedua interview user, terus yang ketiga adalah misalnya interview sama si level gitu. Boleh next, Kak? Oke, next lagi nggak apa-apa, gitu. Lalu sebenarnya apa sih itu interview gitu? Next. Nah, interview sama dengan ngobrol boleh. Nah, interview ini adalah sarana untuk mengenal kedua belah pihak. Jadi, bukan hanya kita yang, apa ya, yang bisa ditanya-tanyai gitu ya sama interviewernya, tapi kita juga bisa bertanya gitu. Kita juga kan sedang dalam kondisi mengenal perusahaannya. Walaupun misalnya perusahaannya perusahaan terkenal gitu kan, tapi kan kita nggak begitu benar-benar hafal sampai ke internalnya, entah itu kulturnya ataupun segala macam. Nah, makanya momen interview ini digunakan untuk saling menggali informasi, baik itu antara interviewer, yaitu mungkin HR ataupun user, dan juga interviewee-nya, gitu. Seperti kitanya gitu ya, kandidatnya. Jadi teman-teman ketika misalnya momen interview,
itu bukan berarti teman-teman tidak boleh sama sekali bertanya. Teman-teman juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya, ataupun misalnya dalam proses ngobrol itu, misalnya gitu ya, dalam proses berbincang dengan HRD itu ternyata ada hal yang membingungkan, itu boleh langsung ditanyakan, gitu. Yang penting ya nggak tiba-tiba terburu-buru, "Bu, bunter bunter saya mau nanya dulu gini gini gini," misalnya jadi rusuh. Tapi tetap saling menghargai, misalnya, oh Bu HRD-nya misalnya sudah selesai bicara, baru kita mengajukan pertanyaan dan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya atau ke proses-proses berikutnya yang nanti biasanya HR sudah siapkan, gitu. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu sebenarnya tegang, wajar. Terus juga tadi ada yang bilang menakutkan, wajar, apalagi pertama kali, karena kan belum pernah ngalamin gitu ya. Kalau saya pribadi juga waktu pertama kali jadi fresh graduate di tahun 2018 itu agak bingung juga. Interview tuh harus bahas apa aja ya, karena walaupun saya sebagai psikologi gitu belajar, oh ini intinya gini gini, tetap aja pas ke lapangan ada kayak cemas apakah yang saya pelajari di kuliah itu benar-benar munculkah di lapangan. Karena kadang tuh, ada beberapa hal yang nggak bisa ditebak gitu, kecuali kita udah pernah terjun langsung gitu. Walaupun seperti pertanyaan HRD itu, apa ya, biasanya rata-rata mirip-mirip gitu ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Nah, kalau misalnya berdasarkan ilmiahnya, wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka antara pewawancara dan responden. Baik itu kalau zaman sekarang secara online, yang penting tatap muka ya, kameranya dibuka, terus juga baik itu secara offline yang benar-benar langsung ketemu, gitu. Dan guna untuk memperoleh informasi yang mendalam dan menyeluruh, gitu. Boleh next? Nah, di sini ada tipe-tipe wawancara. Jadi wawancara tuh ada beberapa tipenya. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Jadi biasanya dari HR-nya atau dari interviewer-nya itu sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang tetap dan sistematis. Jadi semua orang akan ditanyainya sama gitu. Jadi dia udah kayak, oh pertanyaan nomor satu perkenalan diri, pertanyaan nomor dua apa, pertanyaan nomor tiga apa, pertanyaan nomor bla bla bla, adalah gitu. Nah, itu biasanya wawancara terstruktur. Biasanya sudah ada daftar-daftar pertanyaan yang disiapkan oleh HR-nya. Nah, terus juga yang kedua ada wawancara tidak terstruktur. Jadi, si pewawancara ini mungkin karena dia sudah terbiasa interview gitu ya. Jadi dia udah kayak udah hafal banget di kepala apa yang akan ditanyakan, maka dia nanti akan menyesuaikan dengan situasi gitu ya. Apa yang kira-kira ditanyakan untuk subjek ini, apa yang kira-kira ditanyakan untuk subjek A, B, C, D, itu akan disesuaikan, gitu. Cuman di sini, pertanyaannya jadi nggak ketebak dia akan bertanya apa, karena dia tidak punya list, pertanyaan yang tersusun, gitu. Nah, kalau saya pribadi, biasanya saya menggunakan yang ketiga nih, wawancara semi terstruktur. Jadi saya ada pedoman pertanyaan gitu ya, misalnya 10 sampai 15 pertanyaan, tapi tetap fleksibel dalam pelaksanaannya. Misalnya nggak runut harus dari nomor satu ke nomor 2, bisa aja dari nomor satu tiba-tiba ke nomor 5, atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan probing gitu ya, yang saya tanyakan jika dirasa memang saat itu pertanyaan yang sudah saya siapkan belum cukup menggali informasi dari kandidatnya, gitu. Maka biasanya saya menggunakan semi terstruktur karena agar tetap ada, apa ya, tetap ada batasan apa aja yang akan ditanyakan, tapi tetap fleksibel, tidak kaku. Gitu. Terus ada wawancara individual. Nah ini, formatnya ya, yaitu dilakukan secara satu lawan satu atau one on one antara pewawancara dan responden. Lalu ada wawancara kelompok, itu melibatkan beberapa responden dalam satu waktu untuk menggali pendapat bersama. Jadi ini kalau wawancara kelompok itu HRD-nya itu satu atau misalnya interviewer-nya itu satu, tapi yang diwawancaranya banyak, misalnya 4 sampai 5 orang. Biasanya ini sering terjadi di walk-in interview, kalau teman-teman sempat gitu ya, apa, mengalami atau berpengalaman nyobain walk-in interview, itu karena biasanya HR-nya dikejar waktu gitu ya, dan misalnya membutuhkan, subjek yang cukup banyak, itu biasanya jadi dia, dalam satu waktu, itu ada beberapa orang yang dia wawancara gitu, jadi langsung diseleksi saat itu juga, gitu. Kira-kira yang lanjut ke tahap berikutnya siapa. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang suka walk-in interview. Cuman kalau saya pribadi jarang pakai, karena jadinya informasi yang digali dari setiap individu itu tidak terlalu, dalam gitu ya, atau tidak terlalu menyeluruh, gitu. Makanya saya lebih prefer yang one on one, gitu. Terus dilanjut ada lagi wawancara fokus FGD atau focus group discussion. Nah, ini biasanya,
ada di level bukan di level ya, di tahap pertama interview atau di tahap kedua interview. Nah, FGD ini biasanya akan diberikan suatu topik atau tema gitu ya. Ada moderatornya, entah itu HR-nya ataupun user-nya. Nah, biasanya nanti dari satu kelompok nih, kamu temanya ini tolong bahas. Nah, untuk FGD ini, yang paling menonjol lah itu yang biasanya dipilih. Tapi menonjolnya ini bukan dalam hal yang negatif ya, maksudnya menonjolnya itu dia yang lebih sering mengemukakan pendapat dengan tepat gitu ya, terus juga dia yang lebih sering berinisiatif. Nah, ini yang dilihat di wawancara fokus FGD. Lalu ada wawancara mendalam, yang ini wawancara intensif untuk menggali informasi secara rinci dan menyeluruh. Sebenarnya hampir sama kayak wawancara biasanya, cuman kalau yang judulnya ada mendalamnya, ini biasanya lebih sering dilakukan pada orang-orang yang konseling ya. Jadi yang benar-benar dalam banget sampai ke kayak nanyain pengalaman-pengalaman masa kecilnya dan segala macam. Nah, ini adalah wawancara mendalam, gitu. Boleh next. Nah, ini format interview ya, teman-teman. Jadi ada panel, ada one on one interview, ini biar kebayang ada gambarnya. Jadi kalau panel itu ada yang memang interviewernya banyak, interviewee-nya satu. Jadi yang interviewnya banyak, tapi yang diinterview satu orang. Ada juga yang sebaliknya, yaitu jadi interviewernya satu, interviewernya yang banyak. Nah, kalau one on one jadi masing-masing satu, gitu. Boleh next? Nah, kita harus melakukan apa, persiapan apa sebelum kita, apa namanya, wawancara. Yang pertama adalah teman-teman harus riset ya. Jadi, kadang beberapa orang dan saya juga pernah gitu ya, ketika baru pertama kali interview itu, kita bingung kan, kita mau nyari tahu apa aja gitu kan terkait diri kitanya ataupun perusahaannya. Akhirnya pas interview itu rasanya kayak kadang-kadang nih ya, ada beberapa juga yang selalu ngafalin format-format yang ada tersebar di, misalnya di sosmed gitu kan, sosmed-sosmed suka ada tuh yang bagi-bagi jawaban interview HR untuk pertanyaan ini gitu ya. Ada yang bener-bener plek-tiplek, ada yang memang kurang ekspor dan segala macam, ada yang memang dia kurang riset gitu ya. Jadi dia tidak tahu perusahaan yang sedang dilamarnya, dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan di jabatannya. Nah, ini biasanya mengurangi poin-poin penilaian dalam interview, gitu. Makanya kita, agar lebih siap, itu kita harus riset perusahaan yang dilamar. Yang di-risetnya apa? Industrinya, bisnisnya, produknya, gitu kan. Terus juga kompetitor dari produknya. Misalnya, teman-teman mau ngelamar ke perusahaan FMCG gitu kan, FMCG itu kan banyak ya. Nah, teman-teman coba lihat kompetitornya, terus lihat keunggulan FMCG yang teman-teman mau lamar dibandingkan FMCG yang lain, gitu. Jadi kita riset, oh ternyata kalau FMCG PT X sama PT Z itu, yang kita lamar misalnya PT X nih, oh kalau PT X itu ternyata produknya lebih beragam atau produknya lebih cenderung menyasar yang apa namanya, murah-murah atau segala macam itu bebas ya, atau, oh strategi marketingnya lebih oke ketimbang yang lain misalnya gitu. Jadi teman-teman kalau bisa riset sampai ke situ. Terus kalau perusahaannya tidak terkenal misalnya, ini kan pasti sering terjadi ya, teman-teman melamar ke perusahaan yang tidak terkenal atau misalnya dia ya tidak sesering atau se-booming perusahaan yang biasa kita dengar, itu minimal teman-teman nanti riset di website-nya atau di Instagram-nya, sosmednya, biasanya sih rata-rata untuk zaman sekarang sudah banyak yang atau sudah pada aware untuk bikin sosmed dan website ya. Nah, di situ teman-teman coba gali aja informasi yang ada di situ, gitu. Terus kalau misalnya tidak ada website-nya, tidak ada sosmednya gimana? Nah, itu teman-teman boleh, lihat ini paling, apa ya, paling terakhir gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kayak di job portal itu kan suka menjelaskan ini PT apa, terus dia bergerak di bidang apa. Nah, kalau ada itu, ya udah berarti teman-teman jawab itu aja kalau misalnya ditanya, "Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami?" Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu segitu, jadi teman-teman nanti jawabnya, berdasarkan riset yang saya, lakukan di beberapa job portal, saya lihat untuk PT ini adalah PT yang bergerak di bidang ini, udah aja segitu. Mungkin saya juga ingin lebih tahu nih Bu, kira-kira karena saya belum nemu informasinya nih, gitu. Kira-kira sebenarnya kalau perusahaan ini nih produknya apa ya Bu? Saya kayaknya agak tertarik misalnya gitu, contoh ya. Nah, terus teman-teman juga harus tahu nih posisi yang dilamarnya. Jangan sampai misalnya, eee, teman-teman mau ngelamar akunting gitu ya, terus teman-teman nggak tahu, nggak ngeh gitu kerjanya akunting teh apa, taunya ya udah pokoknya cuma ngitung uang aja misalnya gitu.
atau, cuman ya pokoknya kerja-kerja pakai Excel aja. Nah, itu kan kita nggak mungkin jawab seperti itu ya. Maka kita harus benar-benar paham job desk-nya, dari jabatan yang mau kita lamar, skill yang dibutuhkannya, skill set-nya baik itu hard skill to soft skill gitu ya, dan juga output dari pekerjaannya. Misal kalau dari akunting nih, akunting tuh kalau kerja tuh output-nya apa, atau misalnya marketing, sosmed marketing misalnya, apa namanya, output dari pekerjaannya tuh apa, misalnya, oh jadi ada peningkatan brand awareness kah, atau jadi ada misalnya peningkatan penjualan dan lain-lain, gitu. Jadi teman-teman harus sampai tahu ke output-nya. Terus gimana cara tahunya? Ya riset. Untuk zaman sekarang sih rasanya untuk riset hal-hal tersebut kayaknya tidak terlalu sulit ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan Google gitu ya, ataupun jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar untuk mengetahui sebenarnya di posisi itu tuh jabatannya, job desk-nya tuh apa aja, output-nya tuh apa aja. Terus teman-teman juga harus latihan, jadi sebenarnya untuk lancar wawancara itu cuman ada 2, yang pertama sering latihan, yang kedua sering wawancara gitu ya. Jadi biasanya sih kalau udah sering wawancara makin makin ke sini makin lancar lah wawancaranya kayak kayak karena udah sering di posisi yang sama gitu. Atau kalau misalnya karena kan kalau kita nggak tahu ya apakah akan terus terpanggil wawancara atau tidak, maka mending latihan. Latihannya apa? Ya itu latihan tentang diri diri kitanya dan alasan kenapa melamar ke jabatannya, terus juga pengalamannya, skill dan interest-nya gitu yang dimiliki apa, terus apa yang diketahui tentang pekerjaan, posisi, dan industrinya, gitu. Boleh next? Terus apa yang perlu disiapkan untuk wawancara? Jadi di sini aku ada bagi 2, coba next dulu. Yang pertama untuk wawancara HRD, jadi untuk wawancara HRD teman-teman harus menyiapkan gitu atau latihan untuk perkenalan diri dan background. Jadi teman-teman nanti untuk perkenalan diri ini sudah tidak lagi menyebutkan, "Halo, perkenalkan nama saya X, saya merupakan anak pertama dari 5 bersaudara yang tinggal di rumah sana," gitu. Nah, itu nggak perlu. Jadi teman-teman langsung aja to the point membahas, "Oh, halo, perkenalkan nama saya Rahma, saya merupakan lulusan dari Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung di tahun 2018 dan saat ini saya sudah berpengalaman sebagai HR sekitar 5 tahun. Selama saya misalnya bekerja sebagai HR, nah ini kalau experience ya, tapi kalau misalnya non experience itu boleh terkait misalnya magang atau misalnya terkait misalnya selama saya kuliah saya mempelajari misalnya hal-hal terkait akunting yaitu ini, gitu, itu boleh ya. Lalu juga ada pemahaman terhadap lamaran, jadi biasakan untuk saat melamar itu kan biasanya ada, eee, apa namanya, kualifikasi ya, kualifikasi, kira-kira tuh yang dibutuhkan sama mereka tuh apa. Nah, misal di lamarannya atau di loker-nya itu udah tercantum misalnya aplikasi yang dibutuhkan apa, terus juga, skill yang dibutuhkan apa. Nah, teman-teman harus paham itu, gitu. Jangan sampai nanti pas lagi interview ada hal-hal yang kurang apa ya, menunjuk ke situ. Misalnya di akunting harus bisa aplikasi SAP ya, saya nggak tahu ini apa benar apa salahnya, kalau nggak salah sih SAP ya. Nah terus, teman-teman pas ngelamar ditanya, "Apa yang kamu ketahui tentang SAP?" Bingung tuh. "Hah? SAP apaan?" Nah jangan sampai kayak gitu. Walaupun teman-teman belum pernah pakai sama sekali SAP, minimal teman-teman tahu SAP itu buat apa, terus output-nya gimana, terus, cara pemakaiannya biasanya mungkin ada ya di YouTube gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah keterkaitan lamaran dengan background. Nah, misalnya nih, biasanya sih yang tantangannya adalah ketika si, background kita tuh nggak sesuai sama, lamarannya gitu ya, sama lokernya. Misalnya yang switching-switching karir nih, dari HR misalnya jadi sosmed spesialis contoh. Nah, itu kan kayak akan ditanyain, "Kok tiba-tiba nih dari HR ngelamar ke sosmed spesialis, kok gimana ceritanya?" Nah, biasanya kalau saya menyarankan untuk mencari benang merah dari jabatan itu. Misalnya, oh iya dulu waktu saya HR sempat megang employer branding, di mana employer branding ini, memegang sosmed misalnya gitu dan dari situ ternyata, dunia sosmed menurut saya cukup menarik bla bla bla. Nah gitu, jadi harus dikait-kaitin gitu. Kalau misalnya non experience bisa dikait-kaitin sama pengalaman-pengalaman lagi kuliah ataupun organisasi.
Terus juga di yang keempat ada pembuktian skill. Nah, pembuktian skill ini paling gampang sih teman-teman sudah harus menyiapkan portofolio ya. Portofolionya kalau online boleh disiapkan linknya buat disampaikan ke HRD, kalau misalnya offline boleh di-print 5 sampai 10 lembar aja. Lalu ada kesesuaian karakter ini dengan dan soft skill ya. Jadi, apa namanya, kita apa ya, jadi kayak misalnya apakah kita match atau cocok nggak nih sama perusahaannya gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan kan suka ada visi misinya nih, visi misinya apa. Nah, tuh teman-teman bisa nih nyesuaiin, "Oh iya, saya baca nih misalnya di perusahaan Bapak Ibu tuh, visi misinya tuh adalah X, Y, Z dan saya ini adalah orang yang memang cocok misalnya dengan misi tersebut karena saya begini begini nih." Tapi dengan mencantumkan, apa ya, studi kasus atau, situasi yang aslinya gitu. Jadi disebutin nih waktu dulu misalnya saya lagi apa, ada situasi kayak gini, nah prinsip saya adalah seperti ini, contoh, gitu ya. Langsung next. Nah kalau wawancara user, kelewat Kak. Emang mirip. Nah, kalau wawancara user itu yang pertama, nah akan terasa beda wawancara user sama HRD. Kalau wawancara HRD itu kayak bukan cuman ya, mungkin menggali dasar-dasar awal aja kayak kenapa teman-teman suka sama jabatan ini, teman-teman paham apa, terus juga kayak, oh rencananya ke depan kayak gimana, terus segala macam lah, gitu. Nah, tapi kalau di user teman-teman udah masuk ke teknis gitu. Jadi nanti di situ teman-teman harus menyampaikan pemahaman profesi dan tugas yang dijalankan. Walaupun di HR itu ada, nah di user itu harus lebih detail lagi. Terus juga teman-teman juga harus paham tren dan kompetitor dari bisnis gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu, oh tren di jabatan ini, di industri ini tuh kayak gimana. Terus kompetitornya biasanya menggunakan misalnya, oh kalau kompetitor yang lain mah rata-rata udah pakai Meta, misalnya gitu kok. Udah pakai Meta kayaknya untuk bisnis Bapak juga bisa misalnya pakai Meta segala macam, misalnya gitu. Bentar ya. Atau misalnya, oh, kalau kompetitor mah sekarang udah pada merambah ke TikTok misalnya gitu. Berarti, kayaknya untuk bisnis ini juga bisa nih merambah ke TikTok, contoh ya. Terus juga ada studi kasus atau pengalaman real yang terkait. Nah, studi kasus ini jenisnya bisa berbeda-beda, teman-teman. Ada yang memang langsung saat itu juga dikasih kasus, terus kita harus langsung jawab secara lisan. Ada yang dikasih kayak semacam tugas, terus teman-teman harus dikerjakan saat itu juga, misalnya dalam waktu 30 menit sampai 1 jam misalnya gitu ya. Mmm. Ada yang juga, ini apa namanya, dibawa pulang gitu, dikasih waktu misalnya 1 sampai 7 hari, tergantung perusahaannya mau ngasih yang mana. Lalu dilanjut ada aspirasi karir di masa mendatang, biasanya ini pertanyaan ada di HR ataupun di user ya, tergantung nanti siapa yang nanyain, biasanya ditanyain 5 tahun ke depan mau kayak gimana, rencananya apa. Terus juga ada ide dan pertanyaan tambahan. Nah, untuk ide dan pertanyaan tambahan ini adalah ketika memang sudah masuk ke sesi ini. Jadi misalnya, ketika kita lagi ngobrol-ngobrol sama user, terus nanti user kan akan membuka beberapa stage pertanyaan gitu. Nah, biasanya di ini tuh di akhir. Nah, di akhir ini biasanya, akan ditanyain, "Kira-kira nih kalau misalnya aku punya problem ini, idenya apa nih biar lebih bagus?" Ini masuk kayak studi kasus juga ataupun pertanyaan tambahan. Nah, itu pertanyaan tambahan ini adalah biasanya nanti ditanyain, ada yang mau ditanyain nggak terkait jabatan ini di, perusahaan ini gitu, contoh. Boleh next. Eee, terus nah di sini ada, metode studi kasus ya. Jadi studi kasus ini sebenarnya singkatnya ada 3 cara. Itu teman-teman harus memahami tujuan dari skenario yang diberikan. Biasanya kan kalau apalagi yang lisan ya, misalnya gini pertanyaannya, "Saya tuh punya problem," misalnya, "Followers saya tuh nggak naik-naik, misalnya followers sosmed perusahaan ini nggak naik-naik. Gimana ya, biar bisa naik?" Nah, berarti kan kita paham, oh berarti dia pengen naikin, followers-nya atau awareness-nya gitu kan. Nah, terus dari situ nanti teman-teman buat kerangka solusi gitu ya, misalnya kerangka solusinya entah itu 2 atau 3, biasanya harus lebih dari 1 ya kalau saya saranin. Terus juga nanti dijelaskan secara terstruktur dan bertahap. Boleh next? Nah, ada nih salah satu framework itu namanya misi gitu ya. Jadi di sini, ini tuh adalah
kepanjangan dari yang tadi. Jadi teman-teman misalnya ada problem statement di situ ada "My restaurant is not profitable," gitu ya. Terus nanti di bawahnya itu adalah kerangka solusi. Yang pertama adalah increase revenue, yang kedua adalah reduce cost. Increase revenue adalah meningkatkan penjualan atau penghasilan gitu ya. Yang kedua ini adalah reduce cost itu adalah menurunkan biaya, produksi misalnya gitu ya. Nah, di sini dikasih lagi nih, apa ya, serangkaian detailnya. Increase revenue itu harus ngapain? Oh, harus misalnya meningkatkan jumlah penjualan, meningkatkan harga menu, gitu ya. Kalau reduce harus ngapain? Oh, misalnya harus menurunkan biaya sewa, terus juga harus cari, raw material yang murah gitu dan ke bawah lagi. Biasanya 3 stage kayak gini. Jadi pertama, kita pahamin dulu statement masalahnya itu apa. Oh, kalau misalnya restoran kita tidak profit itu berarti pengen untung kan atau pengen meningkatkan penjualan. Nah, untuk meningkatkan atau menguntungkan si perusahaan ini tuh caranya adalah cara singkatnya adalah meningkatkan revenue sama reduce cost. Tapi kan kita nggak mungkin jawab cuma sampai situ aja, makanya di bawahnya harus diberikan, rentetan detail apa yang akan dilakukan. Oh, untuk reduce cost aku akan melakukan A, B, C. Untuk increase revenue aku juga akan melakukan A, B, C. Terus nanti dikebawahin lagi untuk increase revenue misalnya ada increase, atau meningkatkan, angka order gitu ya atau penjualan istilahnya. Increase order itu harus gimana? Oh, harus misalnya dipromosiin online, harus misalnya mengganti menu, harus misalnya mengganti tema, dan lain-lain. Jadi sedetail itu, gitu. Boleh next? Satu lagi ada metode fishbone. Metode fishbone ini adalah metode tulang ikan ya. Jadi sebenarnya hampir mirip sebenarnya sama yang tadi, cuman kalau yang ini ketika kita nih lihat ada kepala ikan di sini itu ada problem. Ada problem nih masalahnya apa, itu akan dijawab dalam 6 aspek gitu ya. Yang pertama ada people, jadi misalnya, oh kalau tadi restorannya rugi itu kenapa nih kalau di people-nya? Oh misalnya people-nya kurang dilatih misalnya atau people-nya kurang, atau people-nya terlalu banyak males-malesan misalnya contoh. Terus lihat juga dari sisi manajemennya, apakah manajemen menunjang pelatihan yang baik kepada people-nya atau manajemennya misalnya menunjang, apa namanya, tempat yang oke, terus misalnya ada prosesnya, oh mungkin proses memasaknya terlalu lama, lingkungannya, environment-nya misalnya tidak cocok untuk jualan makanan, equipment misalnya alat untuk memasaknya kurang bagus, materials-nya misalnya kurang segar. Nah, ini dibagi dalam beberapa, apa namanya itu, aspek gitu. Nah, teman-teman bebas mau pakai yang mana, mau pakai metode fishbone, mau pakai misi, ataupun metode-metode yang lainnya, yang penting adalah di struktural studi kasus tuh kayak gitu. Teman-teman pahami dulu apa yang akan atau apa yang sebenarnya diinginkan dari masalah tersebut, terus teman-teman memberikan alternatif solusi gitu ya, alternatif solusi dan detail, cara mencapai alternatif solusi tersebut, gitu. Boleh next? Kak, boleh ke yang slide berapa yang ada absen dulu deh, Kak. Lanjut aja dari situ, nanti balik lagi ke situ. Nah, itu. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman boleh, scan gitu ya link yang, barcode yang ada di layar itu untuk absensi. Silakan teman-teman scan untuk pengisian absensi. Oke. Mudah-mudahan sudah scan semua ya. Boleh next, ada satu lagi slide yang, apa namanya, terkait produk-produk yang ada di OTW Karir, di next aja. Nah itu ya. Jadi, sebelum lanjut, saya mau mengenalkan beberapa produk yang ada di OTW Karir. Yang pertama adalah masterclass. Masterclass ini yang sedang kita jalani ya. Kebetulan untuk saat ini kita sedang menjalani kelas interview. Dan nanti mungkin di beberapa hari kemudian juga ada, kelas CV dan psikotes dari rekan saya yang lain.
Nah, terus yang kedua ada CV review ataupun CV maker. Misalnya teman-teman nih udah ikutan apa namanya eh kelas CV gitu ya, tapi masih ragu-ragu nih gitu. Kira-kira CV-nya udah oke apa belum ya? Nah, teman-teman boleh nanti membeli produk CV review, terus juga ada mock up interview. Mock up interview ini adalah latihan interview teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ngerasa nih kayaknya kalau latihan sendiri kurang oke gitu ya, boleh juga beli produk mock up interview nanti ketemu sama saya juga untuk latihan bareng-bareng. Jadi nanti sistemnya dia role play gitu, saya, pura-puranya jadi HR, terus nanti nanya-nanya teman-teman, nanti teman-teman jawab, terus nanti di akhir kita akan evaluasi apa yang kurang, apa yang sudah bagus gitu. Terus juga ada eksklusif masterclass, ini biasanya nanti ada beberapa bintang tamu ya teman-teman, contohnya kayak kemarin ada Kak siapa ini Kak Danang ya gitu. Nanti mungkin di sesi selanjutnya atau besok selanjutnya ada eh, bintang tamu lainnya gitu yang bisa menyampaikan materi-materi yang menarik, menarik dan oke banget gitu. Oke, boleh kembali lagi ke slide yang apa tuh? Nah ini betul. Oke, nah terus ada cara komunikasi yang baik dan percaya diri. Jadi, kenapa kita harus punya kemampuan komunikasi yang baik dan juga percaya diri? Karena komunikasi yang baik ini adalah salah satu modal penting di interview gitu. Nah, komunikasi yang baik itu caranya gimana? Yaitu dengan pertama memperhatikan intonasi, memperhatikan bahasa yang digunakan, memperhatikan isi dari eh, apa yang kita bicarakan. Maksudnya kalau bahasa itu kan misalnya kita tidak boleh terlalu santai, misalnya seperti sama temen gitu kayak terus kayak gimana kabarnya coy kan nggak mungkin gitu ya. Nah kita tetap harus dalam yang ini profesional tapi tidak terlalu kaku juga gitu kayak kayak tentara gitu nggak usah. Cuman tetap kita harus menjaga profesionalitas gitu. Terus juga untuk isinya adalah jangan sampai kita terlalu banyak ngomong, tapi ternyata isinya itu justru nggak kemana-mana gitu, yang nggak nyambung atau nggak masuk ke jawaban gitu. Maka gimana tuh caranya bisa komunikasi yang kayak gitu adalah salah satunya tadi ya dengan latihan. Mungkin beberapa kali tadi aku sebut latihan-latihan gitu. Karena memang tidak ada cara lain selain latihan. Untuk bahkan untuk bekerja pun mau interview, mau bekerja gitu ya, mau bikin portofolio yang oke dan segala macam itu rata-rata adalah dengan melakukan pengulangan atau dengan latihan tadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah latihan berkali-kali, sudah oke nih, sudah sempat ada yang evaluasi nih misalnya dari mentornya, kakak tingkatnya, oh berarti sudah siap, berarti komunikasinya udah oke dan juga sudah cukup percaya diri. Boleh next? Nah, kenapa dia penting? Karena gini, saat pengalaman dan skill sudah oke, gitu ya. Saya sering nemu nih CV-nya udah oke, dia lulusan dari univ ternama, dari S2 di luar negeri sempat itu saya ketemu yang kayak gitu. Terus juga pengalamannya, jurnalnya udah banyak, pengalaman udah cukup oke, tapi ketika di interview ditanya nih sama saya, ini waktu kamu kerja di sini atau waktu kamu bikin jurnal ini itu gimana? Nah, dia nggak bisa menjelaskan dengan baik gitu. Entah itu saking deg-degannya gitu ya, entah memang dia kurang persiapan dan segala macam. Tapi akhirnya apa yang sudah powerful di CV jadi terasa sia-sia gitu karena dia tidak bisa mempresentasikan dirinya dengan baik gitu. Nah, tapi mempresentasikan diri dengan baik ini bukan berarti harus melebih-lebihkan ya. Tetap teman-teman harus sesuai dengan apa yang ada di diri teman-teman, tapi dibalut atau dikemas dengan baik atau dengan cantik gitu ya. Jadi biar yang mendengar tuh, oh ini tuh bener nih orangnya bisa memakai aplikasi ini, orangnya bisa bekerja seperti ini dan segala macam. Karena ketika misalnya kita tidak mempresentasikan diri dengan baik, maka biasanya user atau HRD akan tidak tertarik atau akan kayak ya sayang banget padahal CV-nya udah oke gitu tapi kok cara ngejelasinnya kayak tidak pede gitu. Jadinya kita kayak ini beneran gak ya orangnya kerjanya kayak gini gitu kan. Boleh next. Nah, saat percaya diri, itu biasanya kita akan lebih jelas dan tegas dalam menyampaikan jawaban. Sehingga komunikasi dengan lawan bicara akan lebih efektif. Nah, saya contohin gini aja deh, teman-teman tahu aliran sesat kan ya, teman-teman? Aliran sesat itu kenapa mereka bisa ada pengikutnya gitu ya, kayak yang tahun kemarin apa tahun kemarinnya lagi tuh yang lebaran di telepon itu,
itu kan ada pengikutnya ya, padahal udah jelas-jelas itu nggak mungkin gitu ya, sesat gitu ya, tapi ada pengikutnya karena si oknum pemimpin aliran sesat ini, dia bisa menyampaikan informasi-informasi sesatnya gitu dengan percaya diri gitu. Akhirnya orang-orang di sekitar percaya, oh iya, iya, dia bener nih, dia yang bisa komunikasi sama Tuhan lewat telepon gitu kan. Nah akhirnya orang-orang yang mendengarkan juga, "Oh iya bener nih dia ngomong kayak gini percaya diri udah menyampaikan informasinya yakin nih, valid nih," misalnya gitu. Nah, jadi kita bisa mencontoh, bukan mencontoh aliran sesatnya, tapi mencontoh cara dia gimana percaya diri untuk menyampaikan informasinya gitu. Teman-teman kalau misalnya percaya diri itu biasanya kita akan lebih, efektif gitu ya dan lebih jelas gitu ya, nggak akan mungkin tiba-tiba, panjang gitu atau sering ngelamun atau terbata-bata, itu kalau sudah percaya diri itu akan seperti itu, gitu. Boleh next? Nah, ini kesalahan yang sering terjadi, teman-teman. Yang atas ini, jadi ada orang yang misalnya ketika kita tanya apa, yang harusnya jawabannya dari A ke B, itu dia muter-muter dulu ke Z, muter-muter dulu ke Y, muter-muter dulu ke D, wah muter, pokoknya sampai 10 menit itu ngejelasin itu doang baru nyampe ke B. Nah, ini tuh jadi membingungkan orang yang, mendengarkan gitu. Jadi sebenarnya dia mau bahas intinya ke mana. Gitu kan. Jadinya, padahal ada yang bisa dipersingkat misalnya jawabannya gitu, yang langsung to the point, tapi karena mungkin dia bingung cara mengemukakannya atau seseorang tersebut memang tidak tahu cara mengemukakannya, belum tahu gitu ya, akhirnya berputar-putar gitu dan akhirnya baru bisa terjawab setelah beberapa menit kemudian. Sedangkan ketika interview ini walaupun memang gitu ya, terlalu sebentar juga tidak baik, tapi terlalu lama juga bukan berarti baik ya, teman-teman, gitu. Nah, terus ada juga yang kedua, ketika misalnya yang ditanyakan apa, tapi jawabannya tidak masuk-masuk gitu. Harusnya A ke B, tapi dia jawabnya Z lagi, terus jawabnya D lagi, terus C dan segala macam. Akhirnya tidak masuk ke poin yang ditanyakan gitu, itu ada aja. Tapi sebenarnya teman-teman hal ini tuh wajar terjadi kalau teman-teman memang baru pertama kali interview ya. Jadi kalau dari aku pribadi, kalau teman-teman saat ini belum pernah sama sekali interview dan pengalaman interview pertama itu memang tidak terlalu baik, itu jangan langsung ngedown teman-teman. Sedih lah, bolehlah 3 hari sampai seminggu lah ya gitu. Tapi justru itu adalah salah satu momen di mana kita tahu nih, oh apa ya yang kurang dari diri kita gitu saat tadi interview, jawaban apa tadi yang kira-kira ngerasa kayaknya kurang maksimal. Biasanya sih kalau saya pribadi gitu ya, ketika saya menjawab, pertanyaan interviewer gitu ya, ataupun siapapun yang bertanya sama saya terus saya tidak bisa menjawab dengan baik, ataupun jawaban saya saat itu kayaknya rasanya kok kayak nggak masuk ke poinnya gitu ya, itu saya suka inget gitu. Tadi kenapa ya saya jawabnya kayak gitu, kenapa ya saya jawabnya nggak langsung ke sini aja. Nah, akhirnya itu saya catat gitu. Oh, kalau nanti saya ditanya lagi yang kayak gini, itu jawabannya tuh bukan ke sini, tapi ke sini, gitu. Nah, itu tuh bisa kita dapetin kalau kita sudah melakukan interviewnya, gitu. Kalau kita sudah mengalami interviewnya, gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Boleh next. Next lagi, tadi yang ini udah, next lagi. Nah, kita masuk ke tips and trick, teman-teman. Next. Jadi sebelum saya masuk ke tips and trick nih, saya mau ngasih tahu gitu ya beberapa kebiasaan buruk kandidat saat interview. Saya mulai yang dari paling paling atas ya, yang 33% berpostur buruk. Ini saya contohin ya sambil buka kamera. Jadi berpostur buruk tuh terlalu nunduk gitu ya, atau terlalu bungkuk gitu. Nah, akhirnya jadinya tidak ada kotak mata atau jadinya kesannya jadi tidak percaya diri gitu. Terus juga ada yang 33% itu bersikap gelisah. Nah, ini wajar terjadi kalau fresh graduate baru pertama kali wawancara ya. Jadi biasanya nanti dia lihat kiri kanan, terus juga mungkin kelihatan tidak fokus gitu ya. Karena pengen cepet-cepet pulang gitu, karena udah bingung ngomong apa, jawab apa lagi gitu. Nah, biasanya 33% itu menunjukkan sikap yang gelisah. Dan itu pasti terbaca sama lawan bicaranya gitu dan ngerasa, oh mungkin dia sedang tidak siap gitu. Lalu next, yaitu adalah tidak memperlihatkan senyum. Jadi ketika lagi interview saking deg-degannya gitu ya, saking wah gitu, itu sampai senyum aja susah. Kalau saya sempat ngalamin waktu dulu interview itu, mau senyum aja rasanya geter gitu. Jadi mau mau gini aja tuh bergetar gitu bibir tuh saking deg-degannya. Gitu. Tapi kalau udah biasa sih senyum aja. Gitu.
Nah, terus ke sebelah kiri atas ada melipat tangan. Jadi melipat tangan ini kalau teman-teman tahu, melipat tangan itu adalah salah satu body language yang menunjukkan kalau kita tidak terbuka pada lawan bicara gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman berhadapan dengan HR yang mungkin lulusan dari psikologi mungkin akan paham banget, oh mungkin dia sedang tidak terbuka dengan lawan bicaranya ya, gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai teman-teman, tidak sengaja melipat tangan, gitu ya. Terus juga ada yang menjabat tangan dengan lemah. Jadi ketika jabat tangan itu, ya terlalu keras jangan, tapi terlalu lemah gitu sampai nggak kerasa tangannya juga jangan. Jadi cukup ada energinya untuk menunjukkan kalau kita tuh memang interest dan semangat menjalani interview tersebut. Yang terakhir nih, yang paling banyak itu adalah 67% adalah gagal membuat kontak mata. Jadi saking deg-degannya gitu ya, mau mandang mata HR sama user-nya aja nggak berani gitu, karena takut kelihatan kalau kitanya misalnya tidak siap, atau takut kelihatan kalau kitanya lagi mikir gitu. Tapi padahal sebenarnya itu adalah salah satu yang penting gitu, tatap mata. Nah, kalau misalnya deg-degan banget itu bisa lihat ke batang hidungnya aja, gitu ya. Jadi nggak usah langsung ke mata, ke batang hidungnya aja, ataupun kalau misalnya lagi online itu bisa langsung ke kamera aja, gitu. Boleh next? Nah, ini ada beberapa pertanyaan, teman-teman. Beberapa pertanyaan ini biasanya yang sering ditanyakan sama HR. Saya nggak tahu yang mana yang akan muncul, tapi saya akan coba bahas beberapa ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah ceritakan tentang diri Anda atau perkenalkan diri Anda. Silahkan perkenalan diri. Itu kurang lebih sama ya. Jadi tadi sempat juga dibahas, teman-teman ketika misalnya menjawab terkait ceritakan tentang diri Anda itu adalah, teman-teman bisa menggunakan format ini, perkenalkan nama saya siapa, saya merupakan lulusan dari mana, jurusan apa, universitas mana, tahun berapa. Kalau sudah experience ini boleh ya dipakai. Nah, kalau misalnya, masih fresh graduate, itu boleh jelasin pengalaman yang relevan, entah itu organisasi, kepanitiaan, project, magang, tugas gitu ya, apapun yang relevan gitu dengan minat karir teman-teman yang teman-teman lamar, itu sebutin aja. Misal, dulu waktu saya lagi kuliah, itu saya sempat misalnya mengerjakan tugas di mana saya berperan sebagai, apa namanya, berperan sebagai, sosmed gitu. Nah, di mana di sosmed ini saya mengerjakan ini, gitu. Sebentar, oke. Eee Jadi dijelasin aja projeknya apa, tugasnya apa, terus output-nya gitu yang kira-kira relevan sama minat karirnya. Terus motivasinya apa? Nah, motivasi ini adalah menunjukkan skill yang relevan. Misalnya menunjukkan ketertarikan kita pribadi pada perusahaan, entah itu mau pada produknya ataupun manajemennya, entah employer branding-nya, itu harus disebutin. Misalnya, "Oh, saya kenapa ngelamar ke PT ini tuh karena saya suka pakai produknya juga dan saya jadi penasaran nih gimana kalau misalnya saya kerja di perusahaan ini," gitu, "karena produknya oke banget," misalnya gitu. Nah, untuk kelebihan, saat menyebutkan kelebihan, teman-teman bisa langsung dikaitkan dengan minat karirnya. Misalnya kalau orang-orang yang bekerja di bidang akunting, mungkin kelebihannya bisa disebutkan misalnya, "Oh, saya orangnya cukup detail," atau, "Saya orangnya cukup, misalnya kalau kerjaan tuh pengen rapih," gitu. Nah, itu boleh disebutin, tapi itu harus disebutin juga sama si cara, apa namanya, cara ngerjainnya atau cara atau studi kasusnya, gitu. Nah, terus kalau untuk kekurangan, usahakan yang tidak berkaitan dengan minat karirnya, terus kasih tahu nih cara mengatasi kekurangan tersebut tuh gimana. Misalnya, "Oh, saya tuh orangnya misalnya kurang bisa public speaking. Nah, cara saya untuk mengatasinya adalah saya mempersiapkan diri bla bla bla," gitu. Nah, terus yang terakhir adalah bagaimana Anda menangani konflik di tempat kerja. Nah, ini teman-teman bisa menjelaskan gimana teman-teman mengobservasi gitu ya, kemampuan observasi pada masalah tersebut. Misalnya, oh teman-teman harus mendengarkan dulu, terus juga teman-teman mencoba menanyakan apa yang terjadi, komunikasi asertif itu kan gitu ya, mengkonfirmasi apa yang terjadi, apa masalahnya, dari mana awalnya segala macam gitu. Berarti langsung fokus ke solusi gitu, bukan fokus ke siapa yang salah. Biasanya
rata-rata yang salah kaprah itu adalah ketika ada masalah tuh langsung fokus ke siapa yang salah, gitu. Terus tunjukkan kemampuan mendengar, terus juga oh ya, contohkan pengalaman menangani konflik dengan cara yang profesional. Jadi teman-teman kalau misalnya sempat ada konflik di organisasi ataupun kepanitiaan, boleh langsung apa namanya, dijelasin gitu. Boleh next? Nah, terus bagaimana Anda mengatur prioritas kerja? Jadi teman-teman boleh jelasin, kira-kira kalau teman-teman ada skala prioritas tuh gimana ngaturnya? Oh, misalnya 2 to do list, terus misalnya membagi, prioritasnya ada Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 tuh sangat penting, Q2 penting, misalnya Q3 penting tapi tidak terlalu, apa namanya, butuh cepat dan segala macam. Nah, teman-teman boleh menjelaskan seperti itu. Terus apakah Anda lebih suka bekerja secara sendiri atau tim? Nah, ini harus menunjukkan fleksibilitas, jadi nyaman bekerja mandiri maupun kolaboratif, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai, "Oh, saya mah sukanya kerja sendiri," nggak gitu. Tapi teman-teman menjelaskan, "Oh iya, kalau saya kerja sendiri saya akan seperti ini, kalau bekerja secara tim saya juga seperti ini," gitu. Nah, untuk pencapaian, itu teman-teman bisa menyampaikan pencapaian yang dapat diukur gitu. Misalnya, "Oh, iya saya pernah mendapatkan juara satu desain di sini dan cara saya mencapai hal tersebut adalah seperti ini seperti ini." Jadi bukan hanya menyampaikan apa yang dicapainya, tapi juga caranya, gitu. Kenapa kami harus menerima Anda ini, sebenarnya hampir sama kayak kayak tadi, kenapa kamu ngelamar ke perusahaan ini, gitu ya. Nah, ini jadi boleh disebutin kombinasi pengalaman teman-teman, "Oh iya, kenapa saya harus diterima di sini adalah saya, sudah berpengalaman di bidang ini sekian tahun dan mempunyai skill-skill yang dibutuhkan yang tercantum pada loker dan motivasinya misalnya karena misalnya saya tadi pakai produknya dan segala macam. Nah, untuk rencana karir ini, hampir sama tadi kayak yang pembahasan user ya. Jadi kalau misalnya ditanya 5 tahun ke depan mau gimana gitu ya, 5 tahun ke depan mau begini 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 misalnya gitu, tapi dengan ada step by step-nya. Boleh next? Nah, teman-teman juga bisa menggunakan metode STAR, boleh next lagi? STAR ini adalah situation, task, action, sama result. Jadi ini bisa digunakan di, pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya bagaimana kalau kamu menangani konflik, terus dan segala macam, itu pakai situation, task, action, dan result. Situation ini teman-teman jelaskan situasi yang terjadi pada pengalaman tersebut. Oh, situasinya adalah seperti ini seperti ini seperti ini. Saya waktu mengalami konflik ini tuh situasinya adalah ada misalnya, problem di, apa ya, alat misalnya gitu, ada keterlambatan waktu pengiriman dan segala macam misalnya situasinya. Task-nya adalah tugas saya saat itu adalah memastikan misalnya seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Action-nya misalnya setelah saya memahami permasalahan tersebut untuk menanggulanginya, saya mengambil langkah ini. Nah, result-nya diusahakan result-nya berhasil ya, tapi kalaupun tidak berhasil, itu nanti disebutkan di akhirnya walaupun pada saat itu tidak berjalan dengan baik, tapi saya misalnya, mencoba mengevaluasi agar selanjutnya saya tidak mengulangi hal tersebut lagi, misalnya gitu, contoh. Boleh next? Oke, sudah selesai teman-teman. Teman-teman, boleh nanti sampaikan pertanyaannya di kolom chat, nanti saya coba baca satu-satu. Saya izin ke kamar mandi sebentar ya teman-teman, nanti, saya kembali lagi.
Oke, teman-teman, aku sambil nunggu yang lain nanya juga, aku coba jawab yang pertama ya. Di sini ada, "Kak, izin tanya, kalau kita lagi interview disarankan pakai bahasa formal atau non formal?" Kayak kita misalnya menjawab pertanyaan HRD, "Mengganggu nggak kalau pakai subjek aku itu boleh nggak? Atau lebih baik pakai subjek saya?" Sebenarnya, kalau saya pribadi sih, karena saya metodenya santai gitu ya, mau pakai aku sih nggak apa-apa, yang penting bahasanya tidak terlalu santai-santai banget. Tapi kalau misalnya dirasa, aku takut nih kalau misalnya pakai bahasa aku tuh dianggapnya tidak profesional, ya berarti better-nya pakai saya, gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya, misalkan pewawancara menanyakan berapa gaji yang diinginkan. Oh iya ya ini ya. Respon yang baik seperti apa dan mengenai jawaban pertanyaan potensi kelebihan dan kekurangan, bagaimana caranya agar penginterview itu yakin kita layak gitu ya. Oke, yang pertama kan jawabannya adalah mengenai gaji. Jadi untuk gaji ini nanti teman-teman coba, apa namanya, memposisikan diri juga kira-kira teman-teman adalah experience ataupun fresh graduate. Kalau misalnya fresh graduate, aku, sarankan itu tapi ini tergantung perusahaannya ya, teman-teman boleh riset lagi, teman-teman menggunakan rentang gaji. Jadi, tidak saklek angkanya berapa, tapi rentang. Misalnya, untuk, jabatan ini setelah saya riset di beberapa perusahaan dan juga di kota ini gitu ya, dengan industri yang sama, di posisi misalnya, entry level ini, itu saya meminta atau menawarkan atau menegokan gaji di angka misalnya minimal misalnya 4 juta maksimal berapa, gitu. Nah, angka minimalnya ini adalah angka yang teman-teman ridhoi gitu ya untuk dibayar, karena nanti bisa aja dia jadi pilihan, gitu. Jadi teman-teman sudah, oh udah riset kalau misalnya minimalnya 4 juta maksimalnya 5 juta misalnya gitu. Jadi teman-teman boleh pakai rentang, rentangnya itu kalau saran saya sih jangan terlalu jauh dari 1 juta ya, misalnya paling jauh juga misalnya 1,5 juta gitu ya. Terus kalau untuk, kelebihan dan kekurangan, itu tadi ya seperti yang saya jelaskan. Jadi untuk kelebihan ini, teman-teman bisa sebutkan studi kasusnya gitu ya, teman-teman, "Oh ya waktu kelebihan saya tuh ini," misalnya gitu. Hal ini dibuktikan dengan misalnya sewaktu saya lagi bekerja atau saya menjabat organisasi apa gitu ya, karena kemampuan saya ini saya bisa menghasilkan apa. Begitu pula kekurangan juga sama, pakai studi kasus dan juga cara untuk mengatasinya gitu, mengatasinya kayak gimana gitu. Misalnya, "Oh kekurangan saya adalah saya cukup pemalu Bu," gitu. Tapi untuk mengatasi hal tersebut kalau misalnya memang dirasa pemalu ini menghambat dalam pekerjaan saya sebagai apa, maka saya latihan untuk misalnya terbuka berbicara dengan orang baru dan segala macam, gitu ya. Terus, ini sedang skripsi ya, kalau sidang skripsi bedanya adalah siapa nih, Kak Mugni Sandy ini harus benar-benar menguasai penelitiannya, gitu ya. Jadi, jangan sampai nanti dibaca textbook, tapi Kak Mugni Sandy tuh harus kayak, oh udah paham nih alurnya, latar belakangnya kayak gimana, walaupun misalnya dalam PPT-nya muncul gitu ya, ini adalah latar belakang saya gitu, tapi Kak Mugni ini juga paham gitu, alur latar belakangnya kayak gimana, jangan sampai terlalu membaca PowerPoint, itu yang paling pentingnya, gitu. Nah, untuk menghilangkan rasa gugup itu sebenarnya tidak ada, gugup tuh akan selalu ada, bahkan saya sebelum ngajar pun pasti gugup gitu. Yang penting adalah gimana cara mengelola rasa rasa gugupnya gitu. Cara biar kita tidak terlalu gugup dan cara biar kita tidak mengelola rasa gugup adalah dengan mencoba, menjawab pertanyaan apapun dengan pelan-pelan, terus juga menjelaskan apapun dengan pelan-pelan gitu. Karena kadang biasanya kalau gugup itu, kita jadi intonasi berbicaranya jadi terlalu cepat gitu ya, terus juga jadi terbata-bata gitu, dan itu gimana caranya, yaitu dengan latihan. Jadi mungkin kamu nih Sandy bisa sebelum hari H sidang gitu ya, disidang sama 3 dosen penguji misalnya gitu, itu boleh latihan gitu, latihan sama teman-teman gitu ya, sama rekan-rekan satu jurusan atau satu kelas, satu bestinya gitu ya, "Aku mau coba role play sidang dong, tolong, misalnya, liatin aku kurangnya di mana." Gitu. Jadi biar tahu nih, kira-kira nanti persiapannya apa aja. Terus juga boleh menanyakan gitu ya, ke orang-orang yang sudah sidang gitu, "Tadi tuh gimana teknisnya?" Biar merasa lebih siap, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kebagian yang pertama, ya berarti ya persiapannya dengan latihan aja, gitu.
gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Mau yang on mic boleh ya? Oke, boleh. Kak Adinda. Oke, halo Kak, terima kasih atas Oh kesempatannya. iya, ini kebaca. Boleh, boleh gimana, Kak? Aku kan cukup penasaran ya. Jadi Mhm. katanya kan sekarang tuh pekerjaan tuh lowongan semakin sedikit dan juga pelamarnya justru semakin banyak. Berarti ada ketimpangan ya. Nah, aku tuh di sini mau tanya, apakah kualifikasi dalam penilaiannya pun akan lebih ketat gitu? Contohnya, misalkan perusahaan itu hanya membutuhkan 3 orang pegawai dari banyaknya pelamar gitu, mau di organisasi atau di rumah sakit dan sebagainya. Nah, apakah selain dari pengalaman gitu ya, mereka punya nilai plusnya masing-masing? Apakah ada penilaian lain misalnya kayak diambil dari yang paling unggul? Contohnya backgroundnya dari universitas terbaik negeri atau luar negeri. Nah, itu tuh mempengaruhi kelolosan orang tersebut atau tidak. Dan benar atau tidak bahwa networking itu akan memiliki poin plus dalam kelulusan interview. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dinda. Sorry nggak kebaca, aku malah ke skip ya, sorry ya. Jadi gini Kak Dinda, kalau misalnya masalah loker sama apa jumlah pelamar emang betul saat ini ada beberapa ketimpangan dan di mana juga saat ini beberapa perusahaan malah trennya mencari anak magang aja, tapi tidak mencari yang full time-nya karena untuk menghemat kos di ekonomi sekarang ini gitu kan. Nah, untuk pertanyaannya itu yang di mana apakah yang diambil adalah yang seperti background-nya misalnya lulusan apa. Untuk beberapa perusahaan memang ada yang jadi ini tergantung ya. Jadi saya tidak bisa jawab saklek. Ini tergantung kondisi perusahaannya juga. Untuk beberapa perusahaan ada yang memang mengharuskan atau mewajibkan pelamar ini harus lulusan dari univ-univ tertentu. Ada yang mereka cantumkan di lokernya, ada yang juga mereka tidak cantumkan di lokernya, gitu. Jadi misalnya, oh mereka memfokuskan kalau misalnya yang ngelamar ke sini itu harus dari lulusan universitas negeri, misalnya contoh. Yang swasta misalnya ditolak. Nah itu biasanya nanti akan ada dalam proses seleksi. Dan biasanya kalau mereka sudah menetapkan seperti itu, akan tidak berlanjut ke wawancara. Biasanya gitu ya, tidak akan lanjut ke wawancara gitu. Nah, jadi bisa aja ngaruh, tapi bisa aja tidak. Nah, tidaknya gimana? Yaitu dengan memperlihatkan kalau kita punya portofolio yang lebih baik dibandingkan orang lain gitu. Portofolio yang lebih baik itu gimana yang menunjukkan ketika orang lihat portofolio portofolio kita tuh, oh ini nih yang saya cari gitu. Oh ini nih skill orang yang saya pengen gitu. Entah itu apalagi kalau misalnya orang-orang akunting, orang-orang programmer, sosmed gitu ya. Nah, pentingnya punya portofolio tuh gitu. Jadi, kalaupun kita tidak, merupakan lulusan dari univ-univ ternama, itu kita punya modal lain yaitu bisa bersaing di portofolio, gitu. Dan biasanya kalau portofolionya oke, even dia bukan dari univ ternama, akan terpanggil wawancara. Nah, nanti penentuannya di mana kita bisa menyampaikan, menginterpretasikan diri kita dengan baik. Lalu, yang terakhir adalah, benarkah networking akan memiliki poin plus dalam kelulusan interview? Sebenarnya networking ini emang benar-benar oke supaya kalau kita mau nyari job ataupun pekerjaan, ataupun misalnya sampingan gitu. Kenapa oke? Karena biasanya orang cenderung lebih percaya pada yang sudah kenal gitu, walaupun kadang-kadang bisa aja yang belum dikenal itu ternyata lebih bagus. Nah, cuman, eee poin plus atau tidaknya tergantung dari proses rekrutmennya. Apakah proses rekrutmennya ini, dia memang langsung internal gitu ya, di mana dia tidak mempublikasikan, loker-nya, atau dia dipublish loker-nya tapi ada orang-orang yang punya channel gitu di dalamnya, ikut interview juga. Nah, untuk menanggulangi hal ini gitu, ya sama gitu, kita harus lebih unggulnya dari tadi gitu ya, dari bidang skill yang kita miliki sama portofolio yang kita miliki. Jadi plus atau tidaknya tergantung kondisi, rekrutmennya. Kalau rekrutmennya memang secara open, itu tetap aja akan diproses secara, proses secara adil gitu ya, bukan berarti yang punya networking langsung nomor satu enggak, gitu. Saya juga
beberapa kali kalau misalnya memang dia di-upload gitu ya loker-nya gitu ya, itu tidak mungkin, saya harus capek-capek ngewawancara orang banyak tapi yang dimenangin yang networking aja gitu atau yang punya orang dalam aja, enggak. Saya nggak mungkin capek-capek seperti itu ya, daripada kayak gitu ya udah nggak usah interview, itu aja dilulusin gitu dari awal gitu. Nah cuman di beberapa perusahaan mungkin ada beberapa oknum yang memang dia, oh ya udah langsung orang dalam dilulusin ada. Nah cuman kita tidak bisa menebak yang mana perusahaan yang seperti itu. Ketika kita bergelut sama seperti ini, hal-hal seperti ini, yang bisa kita siapkan hanyalah kemampuan terbaik sama juga portofolio terbaik, sisanya berarti balik lagi ke Allah gitu ya, balik lagi ke takdir apakah kita cocok di perusahaan tersebut gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya dari yang lain? Oke, sama-sama Kak Dinda. Ada lagi dari yang lain, teman-teman barangkali ada yang ini apa namanya? Mau nanya lagi? Yang ada yang mau open mic boleh ya? Hmm. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin mau ditutup aja teman-teman. Saya coba tunggu sampai 20.40 ya, barangkali masih ada yang mau bertanya ya. Tapi sebelum kita sudahi nanti kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Kak, boleh bertanya lagi ya? Boleh, boleh. Siapa ini? Boleh Kak, siapa tadi? Aku Wadinda yang Oh tadi. iya, gimana Kak? Oke, mungkin ini agak sedikit keluar dari bahasan, cuma aku ingin tahu gitu pendapat dari kakak. Kak Rahma ini kan dari jurusan psikologi ya. Nah, Betul. aku belum sampai ke semester atas, tapi aku pengen tahu gitu, apakah meskipun kita anak psikologi gitu ya, adakah Hmm. hal-hal yang menurut kakak tuh bisa apa ya, bermanfaat untuk di dunia kerja nanti, atau sebenarnya hasil yang kita pelajari dari teori-teori di kelas itu justru berbanding terbalik gitu dengan realitanya. Nah, bagaimana kakak menghadapi eh, hal yang berbeda dari teori-teori yang sudah dipelajari? Mungkin itu aja, Kak. Oke. Jadi eh, pengalaman saya pribadi mungkin ya Kak Dinda ya. Saat saya kuliah di psikologi, sebenarnya pembahasan terkait HR itu tidak sangat menyeluruh gitu ya. Biasanya kita hanya membahas lebih ke organisasi development, di mana kita membimbing bagaimana manusia bisa mencapai tujuan organisasi, lebih ke situ. Tapi ternyata saat bekerja, yang dipahamin bukan itu aja. Ternyata, ternyata ada undang-undang apa namanya, undang-undang ketenagakerjaan, ada juga apa namanya, BPJS Kesehatan, terus juga BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain gitu ya. Nah, ternyata itu harus dipelajari secara eh, apa namanya, manual gitu atau otodidak. Nah, cara saya mengatasinya adalah dengan menjadi fleksibel. Maksudnya fleksibel ini, ih
perasaan ini nggak dipelajarin gitu di sekolah, ini saya harus gimana?" Nah, menjadi fleksibel itu adalah dengan ya belajar lagi. Jadi, jangan kaget nanti teman-teman kalau pas masuk kerja itu ternyata, ada hal-hal yang harus dipelajari lagi seperti kita kuliah, gitu. Tapi bedanya tidak ada dosennya, gitu ya. Kita harus pelajari sendiri dengan gimana, kalau saya sih caranya dengan masuk ke grup-grup komunitas yang memang sudah ada HR senior di situ. Gitu, tanyain, "Ini kalau kondisinya BPJS kesehatan seperti ini gimana?" Terus juga bisa bertanya ke PIC-nya. Nah, untuk undang-undang ketenagakerjaan sendiri itu saya ya baca. Jadi ya nggak ada kalau dulu di psikologi ngebahas itu ya, nggak tahu kalau di psikologi yang lain ya, tapi seingat saya nggak ngebahas itu sewaktu kuliah gitu. Jadinya ya udah, apa namanya, lebih ke kayak kita belajar lagi fleksibel gitu dengan, apa namanya, ada beberapa informasi baru yang harus kita pelajari gitu ya, ada beberapa informasi baru yang harus kita pahami, dan mungkin di awal-awal pekerjaan itu, setelah bekerja itu tidak bisa langsung istirahat, karena ada beberapa hal yang harus dipelajari atau hal yang harus dikonfirmasi, hal yang harus memerlukan latihan, apalagi kalau teman-teman bekerja menggunakan tools-tools tertentu ya. Nah, mungkin di beberapa, eee pekerjaan ataupun di beberapa, perusahaan atau di beberapa pengalaman teman-teman, itu ketika sudah bekerja tuh tidak bisa langsung, tiduran gitu ya, kadang-kadang harus belajar lagi. Saya pun sampai saat ini, walaupun sudah bekerja beberapa tahun gitu ya, tapi tetap ada hal-hal yang, saya harus pelajari lagi walaupun nggak tiap hari ya. Saya harus baca lagi, saya harus ini lagi gitu. Jadi terbuka ke yang kayak gitu aja, Kak Dinda. Gitu ya. Terus aku lihat dulu pertanyaan yang lain, kalau akreditasi prodi ngaruh nggak ya? Tergantung ke ininya ya, kayak semua informasi terkait akreditasi prodi ataupun universitas yang tidak terkenal ataupun baru, itu berpengaruh atau tidaknya tergantung dari informasi di lokernya sama keputusan dari perusahaannya, dan itu saya tidak bisa meng menjawab secara, "Oh ini bakal bakal pasti berpengaruh ke semuanya," enggak. Ada beberapa juga yang tidak begitu memperdulikan hal tersebut selama tadi, makanya saya menekankan punya portofolio yang oke, gitu ya. Jadi teman-teman siapin portofolio yang oke aja dulu. Mau itu teman-teman lulusan universitas baru kek, atau misalnya akreditasinya C kek, nggak apa-apa lanjut aja dulu. Kecuali kalau kayak ke CPNS ataupun BUMN, nah itu mah ngaruh, gitu. Kak Kartiningsih gimana, Kak? Halo, Kak Kartiningsih? Jadi bertanya, Kak? Ya, selamat malam. Malam, Kak, gimana? Ya, terima kasih atas kesempatan. Begini, materi yang dijelaskan oleh Kak Rahma tentang interview, betul banget, memang seperti itu. Namun, di dalam kenyataan, ada kasuistis ya kakak ya. Jadi ada faktor X yang menyebabkan si pelamar tidak diterima. Jadi faktor X yang saya maksud ini adalah faktor dari interviewer. Baik. Jadi ya ada kasus begini, saat interview tes psikologinya oke. Dia bisa mengerjakan dengan cepat ya. Soal-soal dia kerjakan dengan cepat karena basicnya sarjana matematika. Dikasih soal deret ukur tuh cepat banget. Kemudian saat tes interview, nah ada petugasnya nih yang datang, hanya bertanya sekitar 5 menit. Itu pun yang ditanya apa ya, yang nggak sesuai gitu. Ternyata si interviewer itu tidak suka
karena si pelamar ini dibawa oleh seseorang gitu, Oh, orang baik. dalam, orang dalam. Nah, ternyata si interviewernya juga bawa, sama-sama bawa gitu. Jadi akhirnya ya, jadi Oke. interviewnya hanya 5 menit. Setelah itu di waktu pengumuman tidak diterima. Nah, setelah itu beda seminggu kemudian apa namanya pelamar tadi ketemu sama kabaknya di perusahaan itu. Terus dia bilang, sebetulnya saya suka sama kamu. Saya sudah berharap kamu yang jadi anak buah saya. Tapi kamu ternyata minta gaji yang tinggi. Ternyata waktu meeting dengan user disampaikan oleh interviewer bahwa si pelamar ini minta gaji tinggi padahal nggak ditanya sama sekali tentang gaji. Jadi intinya gitu kakak. Jadi ada faktor X di luar dari teori yang dijelaskan tadi. Gimana ya cara menghadapi kayak gitu ya Kak Rahma? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Pertanyaannya cukup ini ya, cukup sepertinya entah pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman temennya mungkin ya kayak. Ya, Kalau dari saya untuk pengalaman tersebut kan sifatnya sebenarnya betul ya kasuistik yang dimana tidak selalu terjadi gitu. Nah, kalau dari saya gini, selama saat ini kita sudah melakukan atau menyampaikan hal-hal yang baik atau hal-hal yang betul terkait diri kita, itu berarti di dalamnya misalnya ada seperti kan kalau ini semacam kecurangan gitu ya. Nah, paling cara menghadapinya karena sudah terjadi ya. Karena kalau dicegah itu nggak bisa karena kita nggak tahu kondisi internal gitu ya. Kita nggak tahu kondisi internal mereka ada konflik apa gitu di sana. Paling cara mengatasinya adalah setelah terjadi ini, kita mengkonfirmasi gitu beberapa hal mungkin dengan sedikit bertanya kepada HR-nya dengan ya sopan aja gitu. Bu gitu, saya perkenalkan ya takutnya HR-nya lupa gitu ya. Perkenalkan nama saya siapa. Saya waktu itu wawancara dengan ibu di hari apa, jam berapa. Dan saat itu saya juga sudah wawancara dengan user. Nah, di sini saya sempat komunikasi nih Bu sama usernya. Kalau ternyata dari laporan hasil interview saya sempat mengajukan gaji yang tinggi, misalnya gitu. Namun, saat itu saya ingat sekali kalau misalnya saya belum membahas terkait gaji. Nah, kira-kira untuk hal ini gimana ya, Bu? Karena katanya kalau usernya sendiri, mau bekerja sama saya gitu, gini gini gini, dan dari Ibu sendiri kira-kira untuk penawaran gajinya berapa? Barangkali misalnya saya masih bisa, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan, gitu. Nah, kalau sudah melakukan hal tersebut ternyata masih tidak bisa gitu ya atau keputusannya sudah final ya berarti mungkin kalau saya lihat dari kondisi perusahaannya pun sepertinya kurang sehat ibu perusahaannya gitu ya. Jadi mungkin memang lebih baik tidak masuk ke situ, Bu. Gitu, Kak. Jadi kalau saran saya sih cuma itu aja untuk hal yang sudah terjadi karena untuk pencegahannya hal-hal kasuistik seperti ini di luar kuasa kita gitu ya, seperti respon mereka tiba-tiba tidak suka karena kita dibawa sama orang lain gitu ya, terus juga ternyata mereka berbohong terkait kita mengajukan gaji tinggi. Nah, ini kan di luar kemampuan kita gitu. Jadi kita tidak bisa mencegah hal tersebut gitu. Yang bisa kita atasi adalah respon terkait apa yang sudah mereka berikan pada kita. Dan kalau misalnya kita memang masih penasaran maka tanyakan dengan sopan. Kalau misalnya memang eh dirasa setelah bertanya tidak ada kelanjutan ya sudah mungkin memang sudah tidak jodohnya gitu ya. Seperti itu. Oke Kak Kartiningsi. Oke teman-teman mungkin itu jadi pertanyaan terakhir. Kita boleh buka kamera dulu teman-teman untuk sesi foto-foto teman-teman dokumentasi. Kakak operator bisa dibantu ya kakak ya untuk apa aba-abanya mungkin kakak.
Halo, teman-teman sudah buka Oke, kamera baik. semua? Oke, sip. Izin aba-aba ya, Kak. Boleh. Oke, untuk slide yang pertama, kita hitung 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide pertama lagi ya, Kak. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa diterapkan di kehidupan nyata teman-teman saat interview. Bagi teman-teman yang mau connect di LinkedIn, boleh dicari aja namanya Rahmalia Raudotur Rahmat. Boleh nanti dikonekkan, nanti pasti saya terima. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman, mudah-mudahan jawaban saya cukup menjawab pertanyaan teman-teman. Dan mungkin mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya ataupun di momen-momen berikutnya ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum. Ada PDF-nya Kak di link fasilitas peserta ya Kak ya. Yo, saya izin live ya.